Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Sedan Maulana, NIM 20911014022. Saya dari kelas A, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mencoba menerangkan ulang atau menjelaskan ulang salah satu materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, Ibu Nini Azizah, SHIMH, sebagai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Nini Azizah, yaitu definisi hukum dan pengertian diantaranya terkait hukum. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus belajar hukum? Untuk apa? Namanya hukum itu seperti apa? Sebelum kita membahas lanjut tentang hukum, kita perlu mengetahui pengertian-pengertian dan dasar-dasar tentang hukum. Menurut referensi yang direkomendasikan oleh Ibu Nini Azizah dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Bapak Lukman Santoso AZ dan Bapak Yahyanto SHMH, di sini dijelaskan pengantar secara etimologi artinya beberapa susunan kata dan makna, dan secara istilah artinya pandangan umum secara ringkas. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan hal-hal terkait hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan hukum secara umum dan memberikan kita pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, serta kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ciri-cirinya itu yang seperti apa? Hukum itu yang seperti gimana? Yang gimana gitu loh. Nah, hukum itu ciri-cirinya ada dua, yaitu perintah dan larangan. Perintah adalah sesuatu yang harus dan patut kita patuhi. Sedangkan larangan adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan atau jauhi. Jadi kalau kita melanggar salah satu di antaranya, kita pasti akan mendapat sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Lalu pengertian apa saja sih yang berkaitan dengan hukum? Pengertian tersebut disampaikan oleh Bu Nini ada 4, yaitu norma, kebiasaan, adat istiadat, dan juga peraturan. 3 hal pertama, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Mereka adalah 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kenapa seperti itu? Kenapa manusia butuh yang seperti itu? Karena manusia adalah monodualisme atau makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia pasti memiliki nalar untuk bergaul dengan orang lain. Ini yang mengakibatkan norma, kebiasaan, adat istiadat untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Yang pertama saya akan jelaskan adalah norma. Norma itu seperti apa sih? Norma sering juga disebut dengan kaidah. Dia adalah patokan atau ukuran atau pedoman bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma keagamaan atau kepercayaan. Yang kedua, norma kesusilaan atau norma moral. Yang ketiga, norma kesopanan atau norma kebiasaan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma keagamaan. Norma keagamaan adalah aturan tingkah laku yang dianut oleh pengikut-pengikut agama tertentu yang berasal dari Tuhannya masing-masing. Nah, sumbernya dari mana? Sumber norma agama berasal dari ajaran-ajaran yang diyakini oleh pengikut agama tersebut, yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban pengikut tersebut kepada Tuhannya dan kepada dirinya sendiri-sendiri. Ciri-cirinya norma agama seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, bersifat dari Tuhannya, maksudnya berasal dari ajaran-ajaran yang diyakini pengikutnya. Dan yang kedua adalah sanksinya bersifat internal. Internal maksudnya seperti apa? Jadi sanksinya langsung berasal dari Tuhannya masing-masing. Hubungan antara pengikut dan Tuhannya. Contohnya, si A adalah umat muslim. Ketika bulan Ramadan dia tidak mau berpuasa. Sedangkan sebagai umat muslim
Kita tahu bahwa berpuasa adalah hal yang diwajibkan untuk umat muslim. Terus dia tidak mau mengganti ketika bulan Ramadan selesai, mungkin dengan alasan malas atau tidak mau atau yang lainnya. Nah, sanksinya dia akan mendapat dosa yang tidak terlihat, dosa yang berasal dari Tuhannya langsung. Yang kedua, norma kesusilaan atau norma moral. Norma moral atau norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari suara hati manusia. Maksudnya gimana? Jadi yang berperan dalam norma moral dan norma kesusilaan adalah suara hati manusia, batin manusia, untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Contohnya seperti apa? Misal, si B tahu bahwa mencuri adalah hal yang tidak pantas dan tidak baik, dan dia meyakininya, dan dia juga tidak melakukan perbuatan tersebut, memberikan dampak kepadanya dia tidak mencuri. Terus ciri-ciri norma kesusilaan atau norma moral itu yang seperti apa? Ciri-cirinya bersifat otonom atau berasal dari dirinya sendiri-sendiri, dari suara hati manusia sendiri-sendiri. Dan sanksinya bersifat internal. Maksudnya internal adalah berupa perasaan penyesalan atau gelisah atau cemas. Pokoknya berasal dari hatinya sendiri-sendiri, sehingga dia tidak bisa setenang sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah norma kesopanan atau norma kebiasaan. Norma ini biasanya disebut dengan sopan santun atau tata krama ataupun adat istiadat dalam suatu masyarakat. Nah, norma ini tidak bisa memaksa kelompok masyarakat lain untuk mengikuti norma ini. Kenapa? Karena setiap kelompok masyarakat pasti memiliki norma kesopanan atau kebiasaan mereka masing-masing, sehingga setiap daerah ataupun setiap kelompok pasti berbeda, tidak bisa disamakan semuanya. Nah, ciri-ciri norma kesopanan atau norma kebiasaan itu yang bagaimana? Ciri-cirinya adalah yang pertama, dibuat oleh sekelompok masyarakat yang tidak terorganisir, artinya dibuat dan diterima oleh semua pihak, bukan dari satu pihak saja. Yang kedua, sanksinya berupa eksternal, bersifat eksternal. Maksudnya adalah lebih condong ke dampak sosial. Misalnya, dia digunjing atau diejek-ejek dan dikucilkan dan yang lain-lain sebagainya. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum sudah jelas ya, kalau peraturannya berasal dari negara tersebut, misalkan undang-undang atau Pancasila. Setelah kita membahas tentang norma, sekarang kita membahas pengertian yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama dan panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam lingkup pondok, santri A misalnya, dia ketika jam istirahat selalu pulang atau pergi ke masjid untuk sholat duha, dan dia melakukannya sejak kelas 1 SMP hingga sekarang, misalkan dia kelas 3 Aliyah. Nah, dia sudah melakukan selama 5 tahun lebih. Waktu yang lama ini juga disebut dengan kebiasaan. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah tingkah laku yang telah dianut atau dipercaya secara turun-temurun bagi pengikutnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri adat istiadat adalah ketat dan mengikat. Maksudnya, ketat dan mengikat artinya tidak tertulis, tetapi berlaku bagi kelompok masyarakat tersebut, tetapi tidak berlaku untuk luar kelompok masyarakat tersebut. Dan kelompok tersebut tidak bisa memaksa kelompok lain untuk mengikuti adat mereka. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam upacara ngaben yang berasal dari Bali, yaitu membakar jenazah. Di Jawa tidak memberlakukan adat seperti itu, karena itu adat milik mereka sendiri. Jawa memiliki adat sendiri. Sebagai orang Muslim, kita dikubur. Sedangkan di Bali yang mayoritas beragama Hindu, mereka melakukan upacara ngaben atau membakar jenazah, lalu abunya disimpan.
Lalu yang kedua yaitu di Sulawesi Selatan, di masyarakat Toraja atau suku Toraja. Mereka memiliki adat yang bernama makneni atau mengganti dan merias wajah nenek moyang mereka atau keluarga-keluarga yang telah meninggal sebagai bentuk penghormatan. Nah, dalam adat istiadat memiliki 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu nilai-nilai budaya, yang kedua sistem norma, yang ketiga sistem hukum, dan yang keempat adalah aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh kaum masyarakat tersebut bernilai budaya, memiliki budaya. Jadi budaya tersebut menjadi ciri khas atau ciri-ciri mereka. Jadi kalau misalkan ngaben, oh berarti itu dari Bali, seperti itu. Yang kedua, sistem norma. Sistem norma adalah ketentuan yang mengikat sekelompok masyarakat pengikut adat tersebut. Jadi sudah jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masyarakat lain atau masyarakat luar tidak bisa dipaksa untuk mengikuti adat masyarakat tersebut, karena orang luar atau masyarakat luar pasti memiliki adat dan kebiasaan mereka masing-masing. Yang ketiga, sistem hukum. Sistem hukum artinya ketentuan yang mengikat pada kelompok tersebut, sama ya seperti sistem norma. Subjeknya pun juga sama untuk masyarakat tersebut sendiri, kembalinya kepada masyarakat tersebut sendiri, tidak bisa ditujukan untuk masyarakat luar. Jadi misalkan adat ini milik A, tetapi A memaksa B untuk mengikuti adat tersebut, itu tidak bisa. A ya A, B ya B, tujuannya tetap kembali ke yang memiliki adat tersebut. Lalu yang terakhir adalah aturan khusus. Aturan khusus maksudnya aturan atau ketentuan yang telah diberikan untuk pengecualian atau kegiatan yang khusus hanya pada masyarakat tersebut. Misalkan contoh yang diberikan oleh Ibu Nini adalah upacara pernikahan orang Jawa Tengah yang menggunakan kemben atau pakaian yang hanya sedada. Di sini tidak bisa menyalahi undang-undang Indonesia tentang pornografi karena dalam Jawa Tengah sudah memiliki pengecualian tersebut. Jadi, setelah kita membahas 3 materi pertama yaitu norma, kebiasaan, dan juga adat istiadat, sekarang kita masuk ke pengertian terakhir yaitu peraturan. Apa sih peraturan? Peraturan adalah perangkat berisi aturan-aturan yang telah ditetapkan guna memberikan keadilan dan menertibkan manusia baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tentu dalam pembuatan peraturan pasti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Yang pertama, peraturan dibuat untuk menjadikan ketentraman hidup bersama. Yang kedua, peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang ketiga, peraturan berprinsip perdamaian, kebaikan, dan keadilan bagi masyarakat tersebut. Dan yang keempat, penyusunan peraturan harus dilaksanakan dengan demokratis atau bersama-sama, tidak dari satu pihak saja. Contoh peraturan, misalkan si A ingin pulang, jadi dia harus meminta perizinan pulang dari keamanan, pembina, dan juga pengasuh pondoknya, sehingga dia meminta tanda tangan dan izin untuk pulang. Ketika ada orang lain atau orang luar yang sedang mencarinya, pihak pondok memiliki alasan yang jelas kemana, dengan siapa, dan kapan dia sudah pergi atau tidak ada di pondoknya sendiri. Itu memberikan kita contoh bahwa peraturan tersebut memberikan ketentraman hidup bersama. Tidak ada yang dirugikan dalam perizinan pulang tersebut. Yang pulang juga mendapat izin, jadi dia tidak dianggap keluar tanpa izin dan tidak mendapatkan takziran. Yang dari pihak pondok memiliki alasan jelas kenapa ia pulang, dengan siapa ia pulang, atau sebab ia pulang. Contoh yang lainnya, misalkan santri A tidak mengikuti sholat jamaah, santri B juga tidak mengikuti sholat jamaah, tetapi pengurus keamanan hanya memberikan takziran bagi santri A. Ini tidak boleh dan tidak sesuai dengan persyaratan
pembuatan peraturan, tidak mencerminkan keadilan dan juga perdamaian ataupun kebaikan di dalamnya. Karena seperti membeda-bedakan santri A dan santri B. Padahal dalam suatu pondok, jika ada santri yang berada di pondok tersebut, maka semua sama rata meskipun salah satunya anak menteri, atau salah satunya anak bunyai, ataupun salah satunya anak presiden. Jadi semuanya adalah santri, sama-sama santri, dan juga sama-sama hidup di pondok. Jadi harus sesuai. Setelah kita membahas 4 pengertian yang berkaitan dengan hukum, sekarang kita memasuki definisi hukum. Hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah yang oleh penguasa negara ataupun masyarakat yang berwenang untuk menetapkannya sebagai peraturan yang harus atau wajib ditaati dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu sumber formal dan juga sumber material. Sumber hukum dalam Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang pun dibagi menjadi 2, melalui hukum material dan juga hukum formil. Melalui hukum material artinya peraturan yang mengikat langsung secara umum, contohnya hak asasi manusia. Dan yang kedua, formal atau hukum formil, yaitu ketentuan yang dibuat oleh alat negara, misalkan perda atau peraturan daerah. Yang kedua, ada jurisprudensi atau keputusan hakim yang sudah melakukan sidang. Yang ketiga, ada kebiasaan. Lalu yang keempat, perjanjian. Yang kelima, perjanjian internasional atau perjanjian bilateral, atau bisa diartikan dengan 2 negara atau lebih. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah doktrin para ahli atau bisa disebut doktrin dari para sarjana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.